Shalom, selamat pagi anak ibu yang ada di rumah. Pada pagi hari ini kembali kita memulai ibadah kita. Penyanyian ya sebelum kita mulai berdoa. Kasih aku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih yang mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah oh Tuhan. Kasih aku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah oh Tuhan. Itu kita mau berdoa ya. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah dan kami muliakan, kami bersyukur padamu Tuhan, buat anugerah yang kau berikan kepada kami di pagi hari ini. Berkati anak didik kami yang pada pagi hari ini mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati pikiran mereka dan berkati juga orang tua mereka yang menemani ibadah online di pagi hari ini. Biarlah Tuhan kau maha hadir dalam kehidupan mereka. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, berkati juga. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dengar dan sepenuhnya doa kami ya Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah anak peserta yang terkasih yang ada di rumah, kita mau buka Alkitab kita. Nats kita tertulis dalam Yesaya 12 ayat 1 sampai 6 ya. Tema kita bersyukur kepada Tuhan ya. Anak peserta yang terkasih yang ada di rumah, kalau ada yang sudah bawa Alkitab, ada Alkitabnya di sampingnya, lihat bukunya anak ya, Alkitabnya. Ibu membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Perhatikan masing-masing nak. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh
di rumah. Ibu mau tanya, biasanya kalau kamu dapat sesuatu dari mama papa hadiah, pasti kamu gembira. Wah, dapat sesuatu, misalnya kamu naik kelas, nilainya bagus, orang tuamu dapat sesuatu, senang, ya kan dapat sesuatu, bersuka cita, bergembira. Atau juga mama papa mungkin dapat apa, mendapatkan naik pangkat, bisa dapat rumah, berbahagia, ya, senang. Itu semua bagus, ya. Tapi yang naik peserta dan terkasih pada pagi hari ini, bagaimana ya Tuhan mengingatkan kita supaya kita senantiasa di saat kita mendapatkan sesuatu kita bersyukur, di saat kita pun lagi berduka bersyukur. Lihat ini, bangsa Israel anak beserta dimurkai Tuhan atau marah Tuhan kepada mereka. Kenapa? Karena tidak taat, mereka selalu meninggalkan Tuhan. Mereka menyembah kepada dewa Baal atau patung. Itu sudah melanggar hukum Taurat, ya, melanggar hukum Taurat 1, 2, 3, ya. Jangan ada Allah lain di hadapanmu, hanya Tuhan adalah Allah, ya. Dan jangan menyembah patung. Dibuat patung boleh, tapi jangan disembah. Tapi mereka menyembah patung. Israel tidak mengandalkan Tuhan. Bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan, ya. Dimurkai, Tuhan marah, Tuhan murka. Kenapa? Apa penyebabnya Tuhan marah kepada mereka? Karena bangsa Israel menyembah dewa Baal, patung, ya, sudah melanggar hukum Taurat, menyakiti hati Tuhan. Israel tidak mau mengandalkan Tuhan, padahal Tuhan sudah menunjukkan kasih setianya, penyertaan mereka selama di padang gurun. Tuhan mengeluarkan mereka dari tanah Mesir, tapi mereka tidak bersyukur, ya. Mereka menganggap Tuhan itu tidak memperhatikan mereka. Dan di sini dikatakan malah lebih memilih bersekutu dengan Mesir. Akibatnya sebagai umat Israel di bawah Asyur, sebagai orang buangan, ya, dalam keadaan terhukum, terbuang, ya, sebagai orang budak. Sulit memang anak Israel terkasih kalau kita lagi terhukum, terbuang, ya, menjadi tawanan, menjadi budak, sulit sekali mengucap syukur dan kepada Tuhan. Tapi itu di sini dikatakan Yesaya berkata, tidak demikian. Dia tahu kehendak Tuhan, ya, dia tahu kehendak Tuhan. Sekalipun Tuhan murka, ya, Tuhan murka memberi hukuman kepada kita, Yesaya mengerti bahwa Tuhan itu bersama-sama dengan kita, ya. Dalam situasi terhukum, terbuang, Tuhan, kita harus bersyukur, ya. Tuhan mau kita selalu bersyukur untuk selamanya. Karena di saat Tuhan pun menghajar, mendisiplin kita, ada dikatakan bersyukurlah, ya, kepada Tuhan, ya. Ayat 1 tadi, di ayat 1 dengan ayat ke-3 dikatakan supaya Tuhan memberi penghiburan dan menyelamatkan, ya, orang yang percaya, dan menguatkan, ya, di situ diberi kekuatan, ya, diselamatkan. Dan di ayat 4 dan sampai 5, ketika Tuhan menyelamatkan kita di saat kita dalam kesulitan, kita harus bersyukur. Bagaimana caranya? Dan ungkapan syukur itu harus ditunjukkan dalam sikap kita sehari-hari, ya. Istilahnya kita harus bersyukur, kita panggil namanya. Artinya di ayat 4 kita panggil namanya bukan ya Tuhan, Tuhan kita panggil namanya, kita bersekutu dengan Tuhan, ya. Panggil namanya itu di ayat 4 artinya bukan kita panggil gitu, tapi kita datang bersekutu kepadanya, ya. Mewartakan perbuatannya yang ajaib kepada bangsa-bangsa, memasukkan namanya supaya namanya tinggi, dan memasukkan perbuatannya yang mulia supaya bangsa-bangsa lain mengakui bahwa Allah itu adalah Allah yang maha kuasa, yang menyelamatkan orang yang percaya kepadanya, ya. Bersyukur, panggil namanya di ayat yang ke-4 sampai ke-6, harus menyerahkan segala apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, baik duka maupun senang. Dalam Yesaya mengingatkan kita supaya kita senantiasa bisa bersyukur, ya, pada Tuhan, bukan hanya pada waktu senang, ya, pada waktu suka duka pun kita harus bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur saat hati
bergembira mendapat sesuatu seperti tadi Ibu bilang kita dapat sesuatu hadiah itu lumrah, ya seperti anak kelas dapat sepeda dan itu lumrah. Rasanya sulit bagi kita apabila kita bersyukur di saat kita kehilangan, kita kehilangan seseorang yang kita cintai, kita bersyukur, itu sulit dan berbahagia, dan kita kena PHK orang tua kita, terus mengidap penyakit yang mematikan, sulit sekali kita mengucap syukur. Hal ini diterima bukan sebagai berkat, melainkan kita merasa Tuhan menghukum kita, padahal Tuhan menginginkan kita supaya baik senang maupun susah Allah memberi jalan keluarnya, memberi keselamatan, menguatkan kita. Sungguh kita tidak gentas, layaknya kita selalu bersyukur atas segala berkatnya. Buktinya kita di balik penderitaan yang kita alami, di balik masalah yang kita alami, ada rencana Tuhan yang terindah. Yesaya, Tuhan memberi kabar gembira bahwa sekalipun Tuhan murka kepada bangsa Israel, Tuhan memusnahkan bangsa Israel yang tidak taat, tapi disitulah Tuhan memunculkan keselamatan, yaitu juru selamat dari kota Daud akan datang untuk menyelamatkan manusia berdosa. Makanya Tuhan mengingat kita supaya kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Anak ibu yang terkasih yang ada di rumah, dalam Yesaya 12 ayat 1 sampai 6, supaya kita diajarkan kita bersyukur kepada Tuhan di balik ada masalah penderitaan yang dialami kita sekarang ini. Ada rencana Tuhan buat kita, mungkin terjadi di saat ini kita masih walaupun kita masih pembelajaran daring, kita masih bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami masih diberikan kesehatan. Terima kasih Tuhan, kami dapat pembelajaran daring. Terima kasih Tuhan, saat ini kami sehat walaupun pandemi COVID virus masih ada di muka bumi Indonesia. Tapi kami yakin, kita berharap, kami yakin Engkau akan memberikan jalan keluar. Di balik semua ini ada rencana Tuhan, supaya iman kami lebih kuat, supaya kami lebih dekat kepada Tuhan. Jadi saya mengatakan kita jangan meninggalkan Tuhan. Kalau meninggalkan Tuhan kita akan kecewa, sama seperti bangsa Israel memberikan bersekutu dengan bangsa Mesir. Ternyata Tuhan menghukum mereka. Kita dikasih Tuhan pelajaran. Akibat perbuatan kita, hukuman kita adalah maut, tapi Tuhan kasih anaknya untuk menyelamatkan kita, supaya kita bersyukur kepada Tuhan. Siapakah kita ini? Tak layak di hadapan Tuhan, tapi karena kasih Tuhan kepada kita, di saat senang, di saat susah, di saat kita mengalami kesulitan, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita jangan hanya senangnya aja dapat bersyukur, di saat begini pun kita mengucap syukur. Bersyukur Tuhan rela mati untuk kita di atas kayu salib. Anak yang sudah mati. Amin. Baiklah anak ibu, kita nyanyi kembali kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Ajarkan Tuhan penuh
kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap pada Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat ibadah kami di pagi hari ini. Nabi Yesaya mengingatkan kami supaya kami senantiasa bersyukur, baik suka maupun duka. Kami senantiasa Tuhan bersyukur kepada Engkau. Di saat-saat begini juga kami punya masalah, kami punya persoalan hidup kami, ada COVID, pandemi yang masih ada di Indonesia ini. Kami yakin percaya Tuhan bukan menghukum kami supaya kami lebih dekat kepada Engkau. Engkau akan beri keselamatan bagi orang yang dekat kepada Engkau, sehingga kami melalui ini kami nama-Mu diterima surga, nama semakin dekat kepada Engkau, dan kami bersekutu kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Ajar kami senantiasa lebih dekat kepada Engkau saja. Terima kasih buat anugerah yang Kau berikan begitu besar. Engkau rela mati di doa kami melalui anak-Mu yang Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dengar semua doa kami ini. Biarlah firman-Mu melekat di hati anak didik kami, dan mereka menjadi anak-anak-Mu yang setia kepadamu. Dengarkan doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, amin.